Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahayu dengan NIM 2281070022 dari PGMI 3A. Kali ini kita akan membahas tentang sifat bahan dan kegunaannya. Yuk disimak baik-baik ya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Sifat bahan. Yang pertama yaitu kelenturan bahan. Contohnya karet. Karet merupakan bahan yang dapat dimanfaatkan karena daya lenturnya. Contohnya yaitu berupa ban kendaraan. Ban kendaraan terbuat dari karet karena bersifat lentur. Bahan karet umumnya tahan terhadap gesekan dan tidak mudah pecah atau patah. Yang kedua yaitu berat ringannya bahan. Bahan yang akan digunakan harus disesuaikan dengan aktivitas pemakaian. Jadi bahan tidak sekedar harus kuat, tapi juga tidak menjadi penghambat dalam pemakaian. Contohnya yaitu sepatu. Sepatu dibuat dari bahan yang ringan sehingga nyaman dipakai untuk berjalan. Yang ketiga yaitu kekuatan bahan untuk menahan. Contohnya yaitu besi. Besi merupakan salah satu benda yang dimanfaatkan kekuatannya. Pada zaman modern, besi merupakan unsur penting dalam pembangunan fisik. Besi banyak dijadikan konstruksi atau penahan beban yang berat. Contohnya, rangka gedung bertingkat, jembatan, dan kendaraan bermotor. Yang keempat yaitu daya serap bahan terhadap air. Manusia dalam melakukan kegiatannya banyak berhubungan dengan air. Untuk itu diperlukan bahan yang dapat menyerap air serta bahan yang tidak dapat menyerap air. Bahan yang dapat dimanfaatkan adalah plastik dan kaca karena bahan ini tidak memiliki daya serap terhadap air. Sementara itu, kita dapat menggunakan kertas dan kain karena bahan ini memiliki daya serap terhadap air. Yang kelima, daya serap bahan terhadap panas dan daya hantar listrik. Panasnya matahari, api, dan sengatan energi listrik tidak dapat dihindari oleh manusia, sehingga kita membutuhkan bahan yang dapat menyerap atau menghambat panas dan listrik. Meskipun begitu, kita juga memerlukan penghantar listrik yang baik. Logam merupakan contoh benda penghantar panas dan listrik yang baik, sedangkan karet dan plastik mempunyai sifat sebaliknya. Dan yang keenam yaitu keawetan bahan. Bahan yang awet sangat diperlukan untuk membuat suatu benda. Umumnya, benda yang terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi memiliki ketahanan dan kekuatan yang cukup lama. Benda-benda tersebut tidak cepat rusak, seperti robek, patah, pecah, atau tergores. Nah, setelah tadi kita sudah membahas sifat-sifat dari bahan, kita lanjut ke penggunaan bahan menurut sifatnya. Nah, yang pertama yaitu penggunaan bahan plastik. Plastik banyak sekali digunakan sebagai bahan pembuat benda-benda yang kita gunakan sehari-hari, seperti jas hujan, mainan, kemasan air mineral, dan penutup kabel. Mengapa jas hujan terbuat dari bahan plastik? Karena plastik memiliki sifat tidak tembus air atau kedap air. Oleh karena itu, plastik digunakan sebagai bahan pembuat jas hujan. Beberapa atap rumah juga ada yang terbuat dari plastik agar saat hujan, air tidak masuk ke dalam rumah. Nah, yang kedua yaitu penggunaan bahan logam. Logam merupakan bahan yang kuat dan kokoh yang dapat digunakan untuk membuat bermacam-macam benda. Logam ini bersifat penghantar listrik dan tidak tembus cahaya meskipun memiliki permukaan yang mengkilap. Logam yang banyak digunakan adalah aluminium, besi, dan baja. Aluminium banyak dimanfaatkan untuk membuat bahan bangunan. Contohnya seperti atap, pintu, dan jendela, dan juga perabotan rumah tangga. Lanjut yang ketiga yaitu penggunaan bahan karet. Karet berasal dari getah pohon karet yang disadap. Dari getah itulah kemudian diolah menjadi berbagai benda keperluan manusia. Nah, karet ini menjadi bahan baku utama pembuatan ban kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan sepeda. Karet ini cenderung tidak tahan panas atau tidak mudah meleleh, serta tidak mudah membusuk sehingga mengakibatkan polusi atau pencemaran lingkungan.
Yang keempat yaitu penggunaan bahan kertas. Kertas merupakan suatu bahan berbentuk lembaran dari serat kayu yang banyak digunakan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya untuk menulis, menggambar, dan sebagai pembungkus makanan. Kertas juga dapat digunakan sebagai media untuk membuat koran, majalah, dan buku tulis. Dan yang kelima yaitu penggunaan bahan kaca. Kaca dapat digunakan sebagai bahan jendela karena sifatnya yang tembus cahaya. Dengan kaca, kita dapat pula melihat keadaan luar tanpa harus keluar rumah. Selain itu, kaca digunakan sebagai bahan pembuatan lensa kacamata yang dapat membantu penglihatan saudara-saudara kita yang terganggu penglihatannya. Sebelum kita menutup materi kita kali ini, kita tepuk mantul dulu yuk. Jem. Pol, jempol, mantul. Ya, sekian materi kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.